Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Salam Sabda Siap Saji. Minggu 5 Juni 2022, Hari Raya Pentakosta. Tahun 1953, 9 Juli adalah Hari Raya Pentakosta, di mana seminari mendengar Roh Kudus lahir 9 Juli 1953. Maka sebenarnya kalau kita merayakan pada hari ini 69 tahun usia seminari menengah Roh Kudus juga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu dan baharulah dunia ini. Engkau menciptakan langit dan bumi pada awal mula dan membaharui semesta alam dalam Kristus pada kepenuhan waktu. Baharulah muka bumi dengan rohmu dan selamatkanlah kami. Engkau telah menjiwai Adam dengan nafas kehidupan. Utuslah Roh Kudus agar gerejamu tetap hidup dan segar serta mampu menyemangati dan membaharui dunia. Terangilah semua manusia dengan cahaya Roh Kudus dan usirlah kegelapan zaman kami, agar kebencian diubah menjadi cinta, kesedihan menjadi kegembiraan, dan perang menjadi damai sejahtera. Semoga air yang mengalir dari lambung Kristus dan yang melambangkan Roh Kudus menyirami umat manusia, agar berkembanglah peri kemanusiaan dan rasa tanggung jawab dalam hati semua orang. Engkau menghantar manusia ke dalam kehidupan dan kemuliaan dengan perantaran Roh Kudus. Semoga berkat rahmat-Nya semua arwah menikmati kesukaan cinta kasih di tanah air surgawi. Allah, Engkau telah menghimpun gerejamu dari segala penjuru dunia. Kami mohon pada hari raya Pentakosta ini, gerejamu sungguh Kau perbaharui, sehingga berkat daya Roh Kudus-Mu kami mempunyai kekuatan dan keberanian untuk mewartakan karya-karya agung-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 7 ayat 37 sampai dengan 39. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, Hari Raya Pentakosta ada hari raya kelahiran gereja. Tak pernah terpikir oleh para murid bahwa mereka diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka punya semangat yang membaja, semangat yang diperbaharui, semangat sukacita dan bersyukur karena mereka telah dipilih oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Dan bersama dengan Bunda Maria mereka berdoa dan menyerahkan seluruh karya dan doa mereka kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh para murid yang disebut dengan glosalia itu api-api Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan mereka, yang kemudian dirapikan, disistematisasi oleh para patristik, itu para putra-putra gereja, pemimpin-pemimpin gereja, di mana pengalaman glosaria itu melahirkan 7 karunia Roh Kudus.
sebagaimana disampaikan dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2 sampai dengan 3. 7 karunia Roh Kudus adalah kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, rasa takut akan Allah, dan kesalehan, yaitu yang kesukaannya adalah takut akan Allah. Saudaraku yang terkasih, di antara semua karunia Roh Kudus, karunia yang tertinggi adalah kebijaksanaan. Sophia. Maka kalau kita melihat tingkatannya, urutan karunia yang paling tinggi sampai yang paling mendasar adalah sebagai berikut. Kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Karunia takut akan Tuhan atau disebut dengan fear of the Lord. Dan kehidupan kita ada ketakutan yang baik, ada ketakutan yang kurang baik. Ketakutan yang bersumber pada keduniaan adalah penderitaan fisik di atas segalanya. Tidaklah baik. Ketakutan seperti ini adalah ketakutan kehilangan kenyamanan fisik dan kenikmatan dunia, melebihi ketakutan akan kehilangan iman. Jika seseorang menganggap iman dan gereja sebagai penghalang baginya, ia siap meninggalkan iman maupun gereja supaya kenyamanan akan hal-hal duniawi dapat dipertahankan olehnya. Ketakutan ini akan membawa kepada penderitaan abadi di neraka, sebab ia rela meninggalkan iman akan Kristus yang sudah diketahuinya dapat membawanya kepada kehidupan kekal. Namun demikian, ada ketakutan yang baik, yaitu takut akan Allah, fear of the Lord. Santa Teresia dari Avila mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan obat bagi manusia untuk menghindari dosa, yaitu takut akan Tuhan dan kasih akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan. Takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan untuk selamanya di neraka. Ketakutan seperti ini disebut cheerful fear. Ketakutan pada tahap ini membantu seseorang untuk membawanya kepada pertobatan awal yang kemudian bermanfaat ke tahap kesedihan karena dosa yang diikuti dengan kebencian akan dosa-dosa ringan dan berarti. Sikap seperti inilah yang menuntunnya kepada kerendahan hati. Jika kita belajar dari kesalahan kita, bahwa yang sering memisahkan diri kita dari Tuhan adalah godaan duniawi, maka kita belajar untuk membatasi diri dari kenikmatan duniawi. Inilah yang disebut sebagai kebajikan penguasaan diri, temperaments. Maka kita perlu bertanya, sejauh manakah kita memiliki rasa takut akan Tuhan? Sudahkah kita membenci dosa dan berusaha untuk menjauhinya? Yang kedua, karunia keperkasaan atau fortitude. Karunia keperkasaan adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk yakin, percaya, dan bersandar kepada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan sendiri. Allah dapat menggunakan kita yang terbatas dalam banyak hal untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Allah memilih orang-orang yang bodoh, yang lemah, agar kemuliaan Allah dapat semakin dinyatakan dan agar tidak ada orang yang bermegah di hadapannya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. Melalui karunia ini, orang bukannya tidak pernah merasa takut, namun mereka dapat mengatasi ketakutannya karena mereka percaya pada Allah yang dapat melakukan segalanya. Contoh nyata Rasul Paulus.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Juga Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bunda Teresa yang berani melaksanakan kehendak Allah untuk melayani orang-orang yang miskin. Sekilas mungkin saja kita berpikir, tetapi aku tidak mempunyai tingkat keberanian seperti para martir dan para orang kudus ini. Tetapi benarkah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mempunyai kesempatan untuk menerapkan karunia keperkasaan ini? Maka pertanyaannya adalah, tolong pikirkan dan berikan contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk menerapkan karunia keperkasaan ini. Ketiga, karunia kesalehan atau piety. Karunia kesalahan adalah karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya, dan pada saat yang bersamaan membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Karunia kesalehan memberikan kita kepercayaan kepada Allah yang penuh kasih, sama seperti seorang anak percaya kepada bapaknya. Hal ini memungkinkan karena kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, sehingga kita dapat berseru, Aba Bapa. Roma 8:15. Dengan hubungan kasih seperti ini, seseorang dapat mengerjakan apa yang diminta oleh Allah dengan segala dan segera, karena percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik. Kuncinya sederhana, melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan kasih yang besar kepada Allah. Orang-orang yang menerima karunia kesalehan akan memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, para malaikat, para kudus, gereja, sakramen, karena mereka semua itu berkaitan dengan Allah. Juga orang-orang yang diberi karunia ini juga akan membaca kitab suci dengan penuh hormat dan kasih, karena kitab suci merupakan surat cinta dari Allah kepada manusia. Dalam hubungannya dengan sesama, karunia kesalehan dapat menempatkan sesama sebagai saudara-saudari di dalam Kristus. Karena Allah mengasihi seluruh dunia dan menginginkan agar mereka juga mendapatkan keselamatan. Mereka yang saleh ini akan menjadi lebih bermurah hati kepada sesama, dan dalam derajat yang lebih tinggi mereka bersedia memberikan dirinya demi kebaikan bersama. 4. Karunia nasihat kansel. Kalian kita di sekolah mempunyai guru BK, yaitu kanseling, bidang kanseling. Dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, Allah menunjukkan jalan kepada kita melalui karunia Roh Kudus-Nya, yaitu karunia nasihat. Karunia ini yang memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk dapat memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Tuhan. Karunia nasihat menerangi kebajikan, kebijaksanaan, prudensia, agar kita dapat memutuskan dengan baik pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dengan demikian, karunia nasihat senantiasa menerangi jalan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus. Yang terpenting sehubungan dengan karunia nasihat adalah kesediaan dan kerjasama kita dalam melaksanakan dorongan Roh Kudus. Kita tidak boleh menempatkan penghalang sehingga Roh Kudus tidak dapat bekerja secara bebas. Penghalang karunia Roh Kudus ini dapat berasal dari diri kita sendiri, seperti keterikatan kita pada pertimbangan kita sendiri, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan juga kurangnya kerendahan hati. Kita perlu belajar dari keteladan Bunda Maria yang memiliki kesediaan penuh untuk bekerja sama mewujudkan karya Allah dalam hidupnya dengan mengatakan, terjadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Dengan terus membiarkan Roh Kudus memimpin jalan kita secara bebas, kita terus dimurnikan oleh Roh Kudus sehingga lama-kelamaan kita mempunyai intuisi
akan jalan mana yang harus diambil sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Karunia ini diperlukan bagi orang-orang yang memberikan bimbingan rohani, sehingga mereka dapat memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan mereka. Kelima, karunia pengenalan knowledge. Karunia pengenalan atau pengetahuan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melihat ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta. Kebijaksanaan bab 13 ayat 1-3 menggambarkan karunia ini dengan indahnya. Sungguh tolol, karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Dengan kata lain, karunia pengenalan akan Allah memberikan kepada kita pengertian akan makna dari ciptaan dengan mengacu kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Contoh 1 Fransiskus mengenal Sang Khalik, maka dia mengatakan kepada semua barang yang ada, saudara-saudari, saudara matahari, saudara air, saudara bulan, saudara siang dan malam. Dengan karunia pengenalan akan Allah, seseorang dapat memberikan makna akan hal-hal sederhana yang dilakukannya setiap hari dengan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai jalan pengudusannya. Artinya semua pekerjaan jika dilakukan dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan dengan motivasi untuk mengasihi Allah, dapat mencari cara bagi kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Semua hal di dunia ini dapat dilihat dengan kacamata Allah dan dihargai sebagaimana Allah menghargai tiap-tiap ciptaannya itu. Kita lihat bagaimana perjuangan Santa Monica yang dengan air mata mengisi hidupnya karena mengalami penderitaan, dan air mata membuat dia semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. 6. Karunia pengertian atau understanding. Karunia pengertian adalah karunia yang memungkinkan seseorang untuk mengerti kedalaman misteri iman. Karunia pengertian adalah seumpama sinar yang menerangi akal budi kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus. Dan misteri iman seperti apakah yang harus kita percaya. Raja Daud memahami karunia ini, sehingga dengan penuh pengharapan ia berkata, "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Mazmur 119 ayat 34. Saudaraku terkasih, karunia pengertian memberikan kedalaman pengertian akan kitab suci, kehidupan rahmat, pertumbuhan dalam sakramen-sakramen, dan juga kejelasan akan tujuan akhir kita, yaitu surga. Dengan karunia ini kita dapat terdorong untuk mengarahkan seluruh hidup kita ke surga. Kita akan mengusahakan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selaras dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kita akan terdorong untuk terus mencari dan memahami apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Karunia kebijaksanaan, wisdom. 8. Karunia kebijaksanaan adalah karunia yang memungkinkan manusia untuk mengalami pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karunia kebijaksanaan ini berhubungan erat dengan kasih. Karunia ini bukan hanya merupakan pengetahuan belaka, namun merupakan satu pengalaman ilahi yang diperoleh melalui kasih. Roh Kudus mengisi jiwa orang-orang yang sederhana dan penuh kasih dengan karunia ini, sehingga seolah-olah mereka memakai kacamata ilahi dalam melihat segalanya. Seseorang dapat menjelaskan tentang rasa buah durian dengan berbagai macam kata dan susunan kalimat. Namun tidak ada yang dapat menjelaskan dengan baik rasa buah durian selain dengan mencobanya sendiri. Demikian juga karunia ini akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan seseorang sesuai dengan besarnya kasih yang dinyatakan olehnya kepada Tuhan.
Karunia kebijaksanaan memungkinkan seseorang melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Maka orang yang dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat, mempunyai perspektif yang jelas akan kehidupan, melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik tanpa adanya kepahitan, dan dapat bersuka cita di dalam penderitaan. Karunia ini membuat seseorang dapat mencerminkan Kristus, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus bab 3 ayat 8. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka kita perlu bertanya, kira-kira karunia manakah yang paling menonjol dalam diri kalian dan kita masing-masing? Apakah perbedaan buah-buah Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus? Maka mari kita menutup doa kita dengan mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Tuhan. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Selamat ulang tahun gereja. Semoga senantiasa sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Selamat